Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Riki Faisnurrahman. Saya dari Desa Duku Blanga, Kecamatan Mangan, Kabupaten Jawa Timur. Saya mahasiswa aktif Institut Agama Kristen Negeri Manado, program studi Pendidikan Agama Kristen kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang HAM untuk memenuhi tugas akhir ujian semester 1 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dosen pengampu Dr. Taufan Helmi, sarjana olahraga, magister pendidikan. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia sejak lahir, yang tidak dapat dicabut, dikurangi, atau dialihkan kepada orang lain. HAM bersifat universal, artinya berlaku bagi semua manusia tanpa memandang ras, agama, etnis, gender, atau status sosial. Pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama, John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai hak kodrati yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Yang kedua, Thomas Hobbes, HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia secara alami dan tidak bisa dipisahkan dari dirinya. Yang ketiga, Miriam Budi Yarjo, HAM adalah hak-hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan, mencakup hak kebebasan dan perlindungan. Ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, universal, berlaku bagi semua orang di seluruh dunia tanpa diskriminasi. Yang kedua, tidak dapat dicabut, tidak bisa dihilangkan oleh siapapun karena merupakan hak kodrati. Yang ketiga, hakikat manusia. Hak tersebut melekat pada setiap individu sejak lahir. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Semua hak saling terkait, tidak dapat dipisahkan. Yang kelima, dilindungi oleh hukum, dijamin dan dilindungi oleh peraturan hukum baik nasional maupun internasional. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi, personal rights, hak yang berkaitan dengan kebebasan individu seperti poin yang pertama, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Poin yang kedua, kebebasan beragama dan beribadah. Poin yang ketiga, hak atas kebebasan bergerak dan berpindah tempat. Yang kedua, hak asasi politik, hak yang berhubungan dengan partisipasi politik seperti poin yang pertama, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Poin yang kedua, hak untuk mendirikan partai politik. Poin yang ketiga, hak mengajukan petisi atau kritik kepada pemerintah. Poin yang ketiga, hak asasi hukum, hak yang memberikan jaminan perlindungan hukum seperti hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak tidak boleh ditangkap atau dipenjara tanpa alasan yang sah. Poin yang keempat, hak asasi ekonomi, hak yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak, hak memilih dan menguasai properti atau aset, hak untuk melakukan transaksi ekonomi. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya, hak yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan budaya seperti hak atas pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, hak mendapatkan layanan kesehatan. Yang keenam, hak asasi untuk hidup dan perlindungan, hak dasar untuk hidup layak dan mendapatkan perlindungan seperti yang pertama, hak untuk hidup aman dan bebas dari penyiksaan. Yang kedua, hak atas lingkungan yang sehat. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman kekerasan. Dasar hukum HAM di Indonesia. Yang pertama, UUD 1945 pasal 28A 28J mengatur tentang hak dasar warga negara termasuk kebebasan pribadi, politik, ekonomi, sosial, dan
budaya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang keempat, Deklarasi Universal HAM tahun 1948 yang disetujui PBB. Contoh kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, pelanggaran HAM berat, pemusnahan etnis atau kelompok. Yang kedua, kejahatan perang. Yang ketiga, perbudakan dan perdagangan manusia. Yang keempat, penyiksaan dan pembunuhan tanpa proses hukum. Yang kedua, pelanggaran HAM ringan, diskriminasi dalam pekerjaan atau pendidikan, penahanan seseorang tanpa dasar hukum, pembatasan kebebasan berpendapat atau beragama. Upaya penegakan HAM. Yang pertama, melalui lembaga HAM, Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan HAM. Yang kedua, pendidikan HAM, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya HAM. Yang ketiga, penegakan hukum, memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran HAM melalui jalur hukum. Yang keempat, kerjasama internasional, berkolaborasi dengan lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk melindungi HAM, hak asasi manusia di dunia internasional. HAM diakui secara global melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini memuat 30 pasal yang mengatur hak dasar manusia seperti hak untuk hidup, hak kebebasan berpikir dan beragama, hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Sekian dan terima kasih. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.